Kita telah membahas perubahan terkait dengan kebijakan akuntansi dan juga terkait dengan estimasi akuntansi. Sekarang kita membahas accounting errors atau kesalahan akuntansi. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat jurnal koreksi atas kesalahan akuntansi yang sudah dilakukan. Semua perusahaan pasti membuat kesalahan dalam akuntansi yang tidak disengaja. Oleh sebab itu, terdapat panduan bagi akuntan terkait dengan perlakuan akuntansi jika ada kesalahan akuntansi. Dalam PSAK 25 paragraf 41 disebutkan kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Akan tetapi, kesalahan material kadang tidak ditemukan sampai periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebelumnya dikoreksi pada informasi komparatif sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut. Beberapa kesalahan seperti kesalahan dalam klasifikasi akun dalam laporan keuangan tidak terlalu material bagi investor dibandingkan dengan kesalahan lain. Contohnya kesalahan dalam pengakuan terlalu tinggi untuk aset atau laba. Namun investor harus mengetahui bahayanya jika terdapat kesalahan dalam laporan keuangan. Bahkan kesalahan yang dianggap kecil itu dapat mempengaruhi rasio. Di samping itu, beberapa kesalahan juga menunjukkan tanda-tanda lemahnya pengendalian internal perusahaan yang dapat berdampak pada kesalahan lain yang lebih besar. Pada umumnya, jenis kesalahan akuntansi meliputi hal-hal seperti ini yang bisa kita lihat di slide. Pertama, perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan namun aplikasinya tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Kedua, kesalahan karena perhitungan. Yang ketiga, kesalahan karena perubahan dalam estimasi disebabkan oleh perusahaan melakukan kesalahan dalam estimasi. Contohnya, perusahaan menentukan rate depresiasi yang tidak sesuai dengan kondisinya atau tidak realistis. Jenis keempat berhubungan dengan pengakuan beban dan pendapatan di periode yang tepat. Jenis kesalahan lain adalah kesalahan dalam menggunakan informasi, seperti kesalahan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung nilai yang bisa didepresiasi dengan menggunakan metode garis lurus. Contohnya, kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam mengklasifikasikan cost sebagai expense yang seharusnya diklasifikasikan sebagai aset dan sebaliknya. Slide ini menunjukkan beberapa jenis kesalahan yang menyebabkan salah saji atau restatement. Kita mulai dari pengakuan beban. Kesalahan yang sering terjadi adalah pengakuan beban di periode yang salah atau melakukan kesalahan dalam pengakuan jumlah sebagai beban. Hal yang sama juga sering ditemukan di pengakuan pendapatan. Kemudian, kesalahan berikutnya berhubungan dengan misclassification. Di sini termasuk melakukan kesalahan klasifikasi untuk akun current atau non-current, atau kesalahan dalam menentukan transaksi yang mempengaruhi cash flow dari kegiatan operasional. Selanjutnya, kesalahan terkait dengan ekuitas yang contohnya adalah kesalahan dalam perhitungan earning per share, restricted stock, warrant, dan jenis instrumen ekuitas lainnya. Jenis kesalahan lain adalah berhubungan dengan cadangan atau reserve atau kontingensi. Kesalahan pada umumnya melibatkan akun beban kerugian piutang, cadangan persediaan, income tax allowance, dan contingency loss. Contoh lainnya adalah terkait dengan aset jangka panjang, di mana kesalahan berhubungan dengan perlakuan impairment, aset tetap berwujud, goodwill, atau aset lainnya. Jenis kesalahan berikutnya berhubungan dengan pajak, di mana kesalahan biasanya melibatkan tax provision, kemudian perlakuan akuntansi untuk tax liabilities. Selanjutnya, jenis kesalahan berhubungan dengan other comprehensive income, di mana perusahaan biasanya melakukan kesalahan dalam mengakui OC, termasuk di dalamnya transaksi mata uang asing, revaluasi aset tak berwujud, pengakuan unrealized gain and loss untuk beberapa jenis investasi. Kesalahan berikutnya berhubungan dengan persediaan, yang biasanya kesalahan karena penilaian persediaan, perhitungan fisik persediaan, dan penyesuaian harga pokok penjualan.
Kesalahan lain terkait dengan share option, di mana terdapat kesalahan dalam pengakuan employee share option. Dan jenis kesalahan lainnya yang tidak disebutkan sebelumnya, di mana intinya biasanya kesalahan karena perlakuan akuntansi untuk akuisisi atau merger. Jika perusahaan menyadari atau menemukan kesalahan, maka perusahaan saat itu harus langsung memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk itu, perusahaan harus mencatat correction of errors mulai dari periode sebelumnya sampai ke saldo awal return earning di periode sekarang. Koreksi tersebut disebut sebagai prior period adjustment. Untuk laporan komparatif, perusahaan harus melakukan restate laporan di periode sebelumnya yang terkena dampak kesalahan untuk melakukan koreksi. Perlakuan akuntansi untuk koreksi kesalahan itu juga diatur dalam PSAK 25 yang menyebutkan bahwa perusahaan mengkoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan cara pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan itu terjadi. Yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka perusahaan harus menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya.